tentang komunikasi kita, yang sebelumnya itu kita sudah tahu bahwa kita itu ada komunikasi personal, kemudian ada komunikasi dengan masyarakat, dengan keluarga. Ini adalah komunikasi dengan sejawat, ya. Nah, kalau kita lihat, apa nggak mau jalan dia? Nah, kalau kita lihat di dalam standar kompetensi dokter Indonesia, kita lihat komunikasi itu adalah salah satu area atau ranah dari standar kompetensi, ya. Nah, komunikasi itu bermacam-macam. Salah satunya itu adalah komunikasi dengan sejawat. Di sini kita memberi informasi yang tepat kepada sejawat kita. Jadi kalau kita itu praktek, kemudian kita perlu berkomunikasi dengan sejawat, maka biasanya kita membuatnya bisa lisan, bisa tertulis, atau bisa elektronik. Nah, kalau kita lihat seperti sekarang ini, kita itu banyak banget mode untuk kita bisa berkomunikasi dengan sejawat, ya. Jadi kita bisa pakai WhatsApp, kita bisa pakai mungkin itu media sosial, ya. Jadi macam-macam, banyak banget, ya. Ini sekarang jauh lebih luas, oke. Nah, nanti kita lihat bagaimana perbedaannya. Nah, dalam kita berkomunikasi dengan sejawat, kita itu bisa membuatnya dalam bentuk tulisan. Kita menulis surat rujukan dan kita membuat laporan penanganan pasien dengan benar, ya. Jadi kita itu menuliskan apa saja sih yang sudah kita lakukan terhadap pasien tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya case report atau presentasi laporan kasus. Itu pun termasuk di dalam ranah berkomunikasi dengan sejawat. Jadi kita berkomunikasi dengan sejawat kita itu tidak hanya dalam bentuk surat rujukan atau surat konsultasi, tetapi juga bisa dalam bentuk laporan kasus. Jadi misalnya pada waktu nanti kalian melanjutkan pendidikan untuk pendidikan spesialis misalnya, kita nanti ada melakukan laporan kasus. Setelah kita dapat kasus, kemudian kita komunikasikan kepada teman-teman kita, maka itu disebut sebagai juga masuk ke dalam jenis komunikasi dengan sejawat, ya. Nah, bentuk komunikasi dengan sejawat kalau dalam konteks kita, ya tadi saya mengatakan ada bentuknya itu case report, ada juga nanti kita pertemuan ilmiah. Tetapi yang akan kita bahas yang ini, konteksnya itu adalah konsultasi dan rujukan. Ya, jadi kita jangan keluar konteks. Kita lihat di sini, konsultasi itu berbeda dengan rujukan. Nah, sering sekali ini mix up, ya. Jadi ini sering sekali tumpang tindih. Kemudian orang nggak tahu yang mana konsultasi, yang mana rujukan. Nah, ini penting untuk kita paham. Nah, kalau konsultasi, kita itu meminta bantuan secara profesional untuk penanganan suatu kasus penyakit yang sedang ditangani oleh seorang dokter kepada dokter lainnya yang lebih ahli. Ya, jadi ini saya menyebut lebih ahli, bukan berarti levelnya itu lebih tinggi. Bisa jadi levelnya sama, tapi untuk hal tertentu, dia itu lebih ahli di dalam hal tertentu. Nah, ini kita sebut sebagai konsultasi. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai rujukan. Nah, kalau dia rujukan, itu adalah upaya melimpahkan wewenang dan tanggung jawab. Jadi, kalau konsultasi, itu kewenangannya itu masih pada kita sebagai dokter yang meminta konsultasi. Katakanlah misalnya pasien itu dokter yang mengirimkan surat konsultasi ke saya, ya. Nah, pasien itu tetap sebagai dokter yang memilih sebagai dokter penanggung jawab dari pasien tersebut. Kita sebut sebagai DPJP, dokter yang penerima tanggung jawabnya itu adalah pasien. Tapi kalau rujukan itu pasien nulis surat ke saya untuk merujuk penanganan kasus penyakitnya, tetapi kemudian kewenangan dan tanggung jawabnya itu tidak lagi pada pasien, tidak ada berada pada saya. Nah, itu bedanya, ya. Jadi kalau dia konsultasi, ibaratnya dia setelah kita konsultasikan balik lagi ke kita.
Sedangkan rujukan itu bisa jadi dia itu langsung lepas dari kita, ya, karena kewenangan dan tanggung jawab tidak lagi pada dokter yang merujuk. Nah, rujukan ada terbagi atas rujukan medis, kemudian ada juga rujukan kesehatan. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Kalau dia rujukan medis, maka konsep rujukan tadi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Nah, kalau dia medis, ini adalah untuk masalah kedokteran. Tujuannya apa? Untuk menyembuhkan penyakit atau kita memulihkan status kesehatan pasien. Jadi contoh misalnya, pada waktu misalnya katakanlah seorang dokter, ya, Yohan misalnya, merujuk ke pasiennya itu ke rumah sakit USU. Ya, pada saat dia merujuk ke rumah sakit USU untuk masalah kedokteran, ya, tujuannya apa? Untuk menyembuhkan penyakit atau memulihkan status kesehatan pasien. Nah, ada berbagai macam jenis rujukan medis ini. Ya, jadi tadi kita lihat rujukan ada dua, satu rujukan medis, satu rujukan kesehatan. Kalau rujukan medis tujuannya itu adalah untuk menyembuhkan ataupun untuk menangani masalah medis yang ada pada pasien tersebut. Nah, untuk itu jenis-jenis rujukan medis ini ada macam-macam. Yang pertama kita menyebutnya pasiennya yang kita rujukan pasien. Nah, ini yang mungkin kalian itu sering mendengarnya sebagai rujukan pasien atau kita sebut sebagai transfer of patient, ya. Ini dalam penata laksanaan pasien, misalnya dari strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke strata pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, misalnya alat-alat. Itu kita katakan rujukan pasien, ya. Jadi katakanlah misalnya dia dari puskesmas atau dari klinik ke rumah sakit USU, misal, ya, maka itu kita sebut rujukan pasien. Ada lagi yang kita sebut sebagai transfer of knowledge. Yang kita rujuk itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah pengiriman dokter atau tenaga kesehatan yang lebih ahli dari strata pelayanan kesehatan yang lebih mampu ke strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu. Misalnya untuk apa? Untuk BIMTEK. Jadi BIMTEK itu adalah bimbingan teknis, ya. Ataupun untuk diskusi, misalnya kita mau mengadakan focus group discussion oleh misalnya dokter dari rumah sakit USU itu datang ke puskesmas Padang Bulan, misal, ya, bisa nggak seperti itu? Bisa. Misal kalau si dokter tadi mau melakukan BIMTEK atau bimbingan teknis, atau katakanlah juga untuk mengadakan semacam focus group discussion, gitu ya. Maka ini untuk mengikuti pendidikan ataupun pelatihan atau workshop, ya. Maka ini kita sebut transfer of knowledge, ya. Nah, kemudian ada lagi rujukan bahan pemeriksaan laboratorium atau kita sebut sebagai transfer of specimen. Nah, transfer of specimen ini kita mengirimkan bahan-bahan pemeriksaan lab itu dari strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke strata pelayanan yang lebih mampu atau sebaliknya. Nah, contohnya balik lagi nih, ada dokter di puskesmas, dia ingin melakukan pemeriksaan tes cepat molekuler. TCM namanya, ya. TCM itu adalah tes cepat molekuler atau kita sering menyebutnya, kalau merek dagangnya sering disebut sebagai gene expert. Jadi dia sputumnya itu kemudian dikemas, kemudian dikirim ke rumah sakit USU karena USU memiliki gene expert, ya, maka dilakukanlah TCM, tes cepat molekuler tadi. Jadi dari puskesmas itu ke rumah sakit USU. Maka ini kita sebut sebagai transfer of specimen, ya. Nah, bagaimana dengan rujukan kesehatan? Jadi kita lihat tadi kalau dia rujukan medis ada 3, ya. Yang pertama itu adalah rujukan pasien, kedua rujukan ilmu pengetahuan, yang ketiga itu adalah rujukan untuk spesimen. Nah, konsepnya itu adalah dari mereka yang kurang itu ke fasilitas yang lebih baik, ya. Nah, sekarang rujukan kesehatan. Rujukan kesehatan kita lihat seperti ini, itu adalah pelimpahan. Jadi konsep rujukan tetap sama, yaitu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk apa? Bukan untuk masalah
medis, tetapi ini adalah untuk masalah kesehatan masyarakat. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi tadi ada rujukan medis, yang ini adalah rujukan kesehatan. Nah, kalau tadi tujuannya adalah untuk menyembuhkan ya atau mengatasi masalah penyakitnya, kalau di rujukan kesehatan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan ataupun mencegah penyakit yang ada di masyarakat. Contoh misalnya saat ini ya untuk COVID-19 bisa gitu ya. Maka kita selain kita melakukan rujukan medis, kita juga melakukan rujukan kesehatan ya untuk kasus-kasus COVID. Jadi untuk apa? Untuk misalnya meningkatkan derajat kesehatan, ini mencegah atau penyakit yang ada di masyarakat. Nah, jenis-jenisnya itu juga macam-macam. Ada yang disebut dengan rujukan tenaga. Rujukan tenaga ini adalah pengiriman dokter atau tenaga kesehatan dari strata pelayanan kesehatan yang lebih mampu ke strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu. Untuk apa? Untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada di masyarakat atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa? Kalau misalnya dari puskesmas ke rumah sakit itu biasanya untuk diklat, untuk pendidikan dan pelatihan. Sedangkan kalau dari strata yang lebih tinggi, katakanlah dari rumah sakit ke puskesmas, itu dia biasanya untuk rujukan tenaga. Ya, jadi kalau dari yang kurang mampu ke atas biasanya untuk diklat. Sedangkan dari atas ke bawah bisa juga diklat sebenarnya, tetapi yang datang adalah yang expertnya. Nah, ada lagi rujukan sarana. Sarana ini apa? Pengiriman berbagai peralatan medis dan non-medis dari strata pelayanan kesehatan yang lebih mampu ke strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu untuk menanggulangi masalah kesehatan di masyarakat. Nah, tadi yang saya cerita tentang TCM atau tes cepat molekuler atau yang merek dagangnya sering disebut sebagai Gene Expert, sekarang di Kota Medan itu sudah ada 5 Gene Expert yang tidak berada di rumah sakit tetapi ada di puskesmas ya. Jadi salah satunya kalau kita lihat itu adalah Puskesmas Padang Bulan, Puskesmas Amplas, kemudian Puskesmas Medan Belawan, Puskesmas Glugur Darat ya. Itu adalah masuk puskesmas yang memiliki tes cepat molekuler. Nah, proses pengiriman alat medis tadi itu dari rumah sakit ke puskesmas tadi, ini kita sebut sebagai rujukan sarana. Ya. Sebaliknya, kalau dia dari puskesmas itu ke rumah sakit, kita sebut sebagai tindak lanjut. Nah, yang ketiga ini adalah untuk rujukan kesehatan. Ini pelimpahan wewenang dan tanggung jawab penanggulangan masalah kesehatan masyarakat dari strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke strata pelayanan kesehatan yang lebih mampu atau sebaliknya untuk pelayanan tindak lanjut. Nah, yang paling penting kalian lihat di sini adalah konsep dasar dari rujukan. Konsep dasar dari rujukan itu adalah selalu dari strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke strata pelayanan kesehatan yang lebih ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karakteristik konsultasi dan rujukan. Kita lihat ruang lingkup kegiatan untuk konsultasi itu adalah kita memintakan bantuan profesional dari pihak ketiga. Ya, sedangkan rujukan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penanganan kasus penyakit itu kepada pihak ketiga. Jadi konsultasi kewenangan masih pada kita, rujukan kita sudah melimpahkan kewenangan dan tanggung jawabnya itu kepada pihak yang lain. Nah, yang kedua di sini yang menjadi karakteristik untuk konsultasi dan rujukan itu adalah kemampuan dokter. Jadi konsultasi ini ditujukan kepada dokter yang lebih ahli dan atau yang lebih berpengalaman. Pada rujukan hal ini tidak mutlak. Ya, jadi lihat ya, kalau dia konsultasi itu mutlak yang kita konsultasikan itu lebih ahli dari kita atau dia lebih berpengalaman. Tapi kalau rujukan hal ini tidak mutlak ya, nanti kita lihat di belakang. Nah, kemudian
karakteristik berikutnya itu adalah wewenang dan tanggung jawab. Konsultasi, wewenang dan tanggung jawabnya tetap pada dokter yang meminta konsultasi. Sedangkan pada rujukan ini sebalik. Ya. Nah, apa sih manfaat dari konsultasi dan rujukan? Manfaatnya yang pertama tentu saja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kalau kita lihat tadi, dia itu adalah misalnya dia merujuk untuk untuk dari strata yang kurang lengkap ke strata pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, kita sebut itu diklat, ya. Jadi ini meningkatkan. Kemudian yang kedua itu manfaatnya itu adalah untuk kebutuhan dan tuntutan kesehatan pasien ini agar terpenuhi. Karena ini yang kita sebut sebagai terbentuknya teamwork atau kerjasama, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau kita lihat nih yang teamwork ini sekarang ini sangat populer sekarang mahasiswa kedokteran itu nanti kalian juga akan masuk ke ada khusus nanti kalian akan belajar tentang IPC. IPC itu adalah interprofessional collaboration. Jadi kolaborasi tenaga kesehatan. Jadi di situ nanti ada dokter, kemudian ada perawat, ada bidan misalnya seperti itu, kemudian ada SKM atau misalnya sarjana farmasi, kita berada di dalam satu sistem yang sama. Bagaimana kita bekerja, ya? Nah, itu yang disebut dengan IPC tadi, interprofessional collaboration. Nah, nantinya kalian ini akan ada, sekarang sudah berjalan, baru berjalan ya, kepanitraan klinik kita untuk koas itu kita punya kita posting itu untuk IPC ya, untuk interprofessional collaboration. Jadi nanti waktu kalian masuk di rumah sakit USU itu nanti ada anak SKM, anak-anak FKM dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada mahasiswa dari kedokteran gigi, ada mahasiswa dari farmasi, ada juga mahasiswa dari keperawatan dan kebidanan. Nah, ini kemudian kalian koas bersama. Ya, ini yang kita sebut sebagai teamwork tadi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, apa sih masalahnya di dalam konsultasi dan rujukan? Selain hal-hal yang tadi yang kita lihat sangat baik, misalnya BIMTEK, kemudian kita ada diklat gitu ya, kemudian misalnya dari yang tidak mempunyai sarana prasarana, kemudian kita buat lebih tinggi. Nah, ternyata ada masalahnya. Nah, masalah yang sering muncul pada konsultasi dan rujukan itu adalah yang pertama, kalau misalnya kita rujuk nih pasien kita ya, atau kita konsulkan pasien kita, kadang-kadang pasien itu merasa, kok aku jadi kurang percaya ya ininya ya. Jadi misalnya rasa kurang percaya pasien terhadap dokter. Bisa juga nih pasiennya yang nggak percaya sama dokternya, terus dia lihat nih, kok aku dirujuk ya, berarti dokter ini nggak bisa dong ngobatin gitu ya. Jadi ada rasa itu kadang. Nah, ada juga yang memang pasiennya ini yang heboh, yang dia itu mau dirujuk, mau dikonsul, begitu datang dia langsung, dok boleh nggak ya saya dikonsul aja atau boleh nggak ya dirujuk. Ini yang kemudian si dokter merasa tidak nyaman, seolah-olah oh ini pasien ini anggap enteng ini sama saya ya gitu. Dia ada rasa kurang senang pada dokter. Nah, masalah yang ketiga yang sering muncul juga itu adalah bila tidak ada jawaban dari konsultasi. Ya, jadi kalau kita lihat nih di era BPJS di JKN sekarang, ini 1 dan 2 ini sering banget, ya. Jadi kadang si pasiennya yang kemudian bilang sama dokternya, dok, saya rujuk aja lah ke rumah sakit dok. Nah, si dokternya kan merasa nggak nyaman, seolah-olah si pasien underestimate terhadap dokternya, dia mau langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, atau kadang-kadang si pasien merasa nyaman dengan dokternya di klinik, tetapi si dokter berpikir untuk penyakitnya ini perlu dirujuk. Nah, pasiennya terus bilang, dok kenapa sih dok saya harus dirujuk? Saya nggak usah dirujuk bisa nggak dok? Ya, jadi karena itu tadi, itu bisa terjadi yang mana. Kemudian bisa juga dia kirim nih surat rujukan si dokternya, tapi kemudian tidak ada balasan dari konsulennya. Tetapi sekarang di era JKN ini hampir tidak ada.
Kenapa? Karena nggak boleh dokter setelah dia mengelola pasien dirujuk kemudian dikelola oleh oleh dokter yang ada di rumah sakit, dia harus mengembalikan pasien tersebut lengkap dengan surat kembali. Artinya lengkap dengan surat keterangan setelah dilakukan rujukan, ya. Nah, masalah keempat adalah kalau misalnya kita sebagai dokter, kita itu berkonsultasi kepada dokter lainnya, sejawat kita, tapi kita nggak sependapat dengan saran atau tindakan yang diberikan oleh dokter tersebut. Kita pikir, oh jadi itu pula ya, ini dia ya, kayaknya nggak ada lah hubungannya apa yang saya tanya dengan apa yang jawaban dari dokter tersebut. Itu bisa terjadi, ya. Atau misalnya ada pembatas sikap atau perilaku atau biaya atau transportasi. Kita ini kadang-kadang sebagai dokter itu sering sekali kita melakukan konsultasi atau rujukan tanpa kita tahu nih sebenarnya ada nggak ya biayanya, berapa sih pembiayaannya. Kita seringkali tidak ingat atau mengabaikan itu, sehingga waktu pasien itu ke sana dia bisa aja kaget, gitu ya. Nah, sekarang di era JKN kita tidak terlalu kaget. Kenapa? Karena semua dibiayai oleh JKN, oleh BPJS gitu ya. Tapi sebelumnya itu sering sekali kita suruh pasien cek darah atau beli obat, tapi kita sendiri nggak tahu berapa harganya. Ya, jadi itu penting. Ini juga akan menjadi masalah pada waktu kita melakukan konsultasi maupun rujukan. Jadi sebagai dokter itu penting kita tahu ya. Misalnya Pak, Bapak lakukan pemeriksaan HbA1c ya Pak. Ini untuk kita tahu apakah gula darah Bapak 3 bulan terakhir ini itu terkontrol atau terkendali atau tidak. Nah, ini Pak, tidak ada ini Bapak harus periksa ya karena tidak ada di BPJS, misal ya. Maka pada waktu kita meminta pasien seperti itu, harapannya kita tahu berapa sih sebenarnya biayanya gitu ya. Jadi itu Pak sekitar harganya itu sekitar 150.000 nanti untuk pemeriksaannya. Nah, jadi si pasien udah siap-siap. Jadi kalau dia nggak bawa duit, dia terus bilang, dok boleh nggak ya kalau saya melakukan pemeriksaannya besok atau minggu depan? Oh boleh kata dokternya. Jadi itu bisa kita atasi kalau kita tahu apa saja yang bisa menjadi masalah pada waktu kita melakukan konsultasi atau rujukan. Nah, kalau pasien nggak bersedia, ini bisa juga jadi masalah. Dia nggak bersedia untuk dikonsul atau dirujuk. Udahlah dok, saya nggak usah lah dirujuk-rujuk gitu dok. Nggak ada jaga anak saya di rumah. Kalau saya harus ke rumah sakit, bolak-balik lagi, apalagi dari rumah ke rumah sakit, itu saya harus 3 kali naik angkot. Nanti anak saya kelamaan kalau saya titip di tetangga, gitu-gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi masalah. Jadi banyak sebenarnya pertimbangannya. Jadi pada waktu kita melakukan konsultasi atau rujukan, kita harus pastikan bagaimana sebenarnya keadaan pasien kita. Ya, jadi jangan kita cuma bilang, Pak, Bu, ini saya konsulkan ya. Enggak seperti itu. Kita perlu bertanya, Bapak ke sini naik apa? Ibu ke sini naik apa? Kalau seandainya saya konsulkan itu ke rumah sakit, kira-kira jauh nggak ya kalau dari rumah ibu? Kira-kira bagaimana ibu ini? Tadinya ibu itu udah males tuh untuk kita konsul. Tapi begitu kita bertanya, berempati dengan dia, iya dokter agak jauh sih, tapi nggak apa-apa dok, kalau memang untuk kebaikan. Ya. Nah, bagaimana tata cara konsultasi dan rujukan? Dasarnya itu adalah kita harus patuh terhadap kode etik profesi yang sudah kita sepakati bersama. Nah, jangan kita itu membuat konsultasi dan rujukan itu menjadi sesuatu yang tidak etik. Ya, jadi kita harus mengikuti tata cara etika. Nah, menurut McWhinney, bahwa konsultasi itu adalah waktu tata caranya, kita harus membuat penjelasan lengkap kepada pasien alasan untuk konsultasi. Di waktu kita berbicara dengan pasien kita, Pak, begini. Jadi, kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan kita sebelumnya, sepertinya Bapak ini harus kita konsulkan untuk pemeriksaan yang lebih lengkap. Untuk nanti kita bisa tahu apa sebenarnya penyebab penyakit Bapak. Nah, kira-kira seperti itu.
penjelasannya harus lengkap. Nggak boleh misalnya, Pak, Bu, ini saya konsulkan ya ke rumah sakit Anu, besok ini silahkan ke sana. Nggak seperti itu. Yang pertama apa? Penjelasan yang lengkap. Ya, jadi tidak boleh merujuk atau melakukan konsultasi tanpa alasan yang lengkap kepada pasien kita. Kita harus jelaskan mengapa harus dikonsulkan atau dirujuk. Ya. Nah, tata cara konsultasi yang kedua, kita itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan dokter konsulen. Ini tadi bisa pakai surat, apa bisa pakai form khusus. Nah, biasanya saya kalau kirim pasien konsul, formnya itu sudah diisi, dibawa oleh pasien, tapi kemudian nanti itu saya foto, saya kirim ke konsulennya, kemudian saya bilang, yang terhormat dokter A, dokter B, misalnya gitu, ini pasien saya ya, tolong diliatin ya Bang. Nah, misalnya gitu, ya kan? Nah, itu kita sebagai dokter itu sudah berkomunikasi langsung dengan sejawat kita. Nah, kalau kita bicara yang baik kepada pasien kita tentang konsultannya yang tempat kita merujuk atau kita konsultasi, misal saya melakukan konsultasi ke dokter paru, misalnya ya, ke dokter Zainuddin misal. Maka saya bilang, Bu, dokter Zainuddin itu, dia itu pinter sekali, dan dia itu sangat baik. Jadi, kalau ada hal-hal yang Ibu rasa apa aja yang Ibu nggak paham waktu Ibu berobat, itu silahkan langsung ditanya kepada dokter Zaya. Jadi, jangan nanti Ibu diam-diam aja. Beliau sangat senang kalau misalnya nanti Ibu banyak bertanya. Oh gitu ya Dok? Iya gitu. Nah, berangkatlah pasien itu ketemulah dengan dokter tadi, dengan dokter Zainuddin. Nah, dokter Zainuddin itu akan melakukan hal yang sama. Dia akan bilang, Bu, dokter Isti itu baik sekali loh Bu. Ini saya udah tuliskan bagaimana keadaan Ibu setelah saya periksa. Nanti untuk tindak lanjutnya, Ibu silahkan bertemu dengan dokter Isti. Nanti beliau nanti yang akan menjelaskan kepada Ibu lebih jauh. Coba bayangkan bagaimana komunikasi kita dengan sejawat kita kalau terjadi seperti itu. Yang untung siapa? Pasien. Kenapa? Waktu dia dirujuk, dia merasa tenang. Waktu dia kemudian bertemu dengan konsultannya juga berbicara baik tentang kita, dia juga menjadi aman, nyaman rasanya. Apakah dia di layanan primer ataukah di klinik ataukah dia di rumah sakit, dia merasa dia sama-sama berada pada tempat yang sama. Ya, jadi dia merasa oh ini dokternya ternyata saling kenal gitu. Jadi dia merasa lebih nyaman. Nah, itu penting untuk kita dalam melakukan konsultasi ya. Nah, kemudian kita berilah keterangan yang lengkap tentang pasien. Jangan nanti akhirnya bolak-balik dokternya melakukan pemeriksaan gara-gara kita tidak melengkapinya dengan data yang lengkap. Terpaksa dia harus diulang lagi. Nah, itu kita hindarkan. Kemudian konsultan itu bersedia memberikan konsultasi. Ya jelas ya, kalau dia nggak bersedia ya ngapain kita konsul ke dia kan gitu. Nah, ini tata cara rujukan. Ini terbatas hanya pada masalah penyakit yang kita rujuk saja. Ya, kita tetap berkomunikasi antara dokter konsultan dengan dokter yang meminta rujukan. Nah, sekali lagi, pada saat nanti kalian menjadi dokter, kemudian kalian melakukan konsultasi atau rujukan, kalian berada misalnya itu di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian kalian mengirimkan konsultasi ataupun rujukan ke dokter lain, itu sangat baik, sangat dianjurkan kita itu sebagai antar dokter, kita itu berkomunikasi. Ya. Jadi supaya apa? Keuntungannya adalah untuk pasien kita. Ya. Nah, kemudian kita perlu sepakati nih pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Jadi dokter konsulen apa kewenangannya, apa kewajibannya, dan kita juga apa kewenangan kita. Jadi kalau kita meminta konsultasi, setelah dia beri konsultasi, janganlah pula kita itu tidak melakukan gitu ya. Nah, ini dia pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Ini ada bermacam-macam. Ada yang disebut sebagai interval referral,
Ini adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya kepada dokter konsultan untuk jangka waktu tertentu. Dan selama jangka waktu tersebut, dokter yang mengirim ini tidak ikut menangani. Jadi kalau saya sebagai dokter di pelayanan primer mengirim pasien saya ke rumah sakit, jadi pasien saya misalnya itu ada penderita diabetes, kemudian saya kirim nih pasien ke dokter apa namanya ini dokter mata misalnya ya, di mana dokter karena pasien ini dia menderita retinopati. Nah, selama dia dirawat untuk retinopatinya, dia tidak kembali ke kita. Jadi dia dirawat terus di dokter konsultannya tadi, maka ini kita sebut sebagai interval referral. Jadi tanggung jawab sepenuhnya kepada dokter konsultan untuk jangka waktu tertentu. Ya, jadi kita tidak ikut campur di situ. Itu namanya interval referral. Ada lagi yang namanya collateral referral. Nah, collateral referral ini kita itu adalah menyerahkan wewenang dan tanggung jawab penanganan penderita hanya untuk masalah kedokteran khusus saja. Jadi misal seperti tadi, jadi di satu sisi kita bisa menyebutnya interval referral kalau kita berbicara dari aspek apa namanya itu lamanya, waktunya ya. Jadi kita lepas dari pasien, kemudian kita kirim pasien tersebut ke dokter mata tadi untuk waktu tertentu, itu kita sebut interval. Tapi kalau kita berbicara tadi, misalnya katakanlah tadi ada ke mata, terus atau misalnya ada lagi ke gizi untuk masalah pengaturan gizinya, maka ini kita sebut sebagai collateral referral. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai cross referral. Kalau cross referral ini adalah penanganan sepenuhnya kita serahkan kepada dokter lain, sorry ya, untuk selamanya. Jadi kalau interval referral, misalnya kita hanya mungkin setelah dia sembuh selama 3 bulan, dia balik lagi ke kita. Itu namanya interval referral. Tapi kalau cross referral, kita itu sudah tidak lagi menanganinya. Misal nih pada pasien-pasien cancer, ya pada pasien cancer mungkin dia ditangani seterusnya oleh dokter hematolog misalnya, yang khusus menangani cancer. Ini namanya cross referral. Oke. Nah, ada yang namanya split referral. Split referral ini kalau kita menangani pasien tersebut, kita kirim pasien kita, kemudian ditangani oleh beberapa dokter konsultan sekaligus untuk jangka waktu tertentu, ya. Sementara dokter yang melakukan rujukan ini tidak terlibat di dalam penanganan pasien tersebut. Jadi contoh misalnya saya dokter di FKTP, kemudian saya kirim pasiennya ke rumah sakit dan ditangani oleh beberapa dokter konsultan dan saya tidak ikut dalam penanganan tersebut, ini kita sebut sebagai split referral. Oke, jadi itu saja ininya. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan kuliah kita pada siang hari ini, silahkan untuk membuka membuka videonya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Feni Putri, ada Fioni di sini, ada Gebi, ada Agustina. Ya, silakan apabila ada yang ditanyakan terkait dengan kuliah kita pada siang hari ini. Ada? Jangan tidur semua ya. Karena ini adalah jam-jam rawan. Ya, jam-jam rawan yang membuat kita itu perut kenyang, kemudian bisa hiperglikemi dengan hipoglikemi sama ngantuknya. Ya, jadi itu yang terkait dengan nanti kita juga akan ada bermacam-macam, ada komunikasi dengan sejawat, bagaimana kemudian nanti kita juga ada komunikasi dengan masyarakat, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada?
Oke, jadi saya rasa kuliah kita itu ya terkait dengan ini dengan komunikasi dengan sejawat, dan kalau ada yang ingin bertanya apa saja bisa japri ke saya ya, bisa japri ke saya atau nantinya by ini ya, by chat aja. Biasanya saya akan balas. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.